dulu ya. Elsa hadir? Hadir Pak. Desi hadir? Hadir Pak. Tata hadir? Hadir Pak. Alvita hadir? Pak. Ricky hadir? Hadir Pak. Rijal hadir? Hadir Pak. Yan hadir? Hadir Pak selaku. Rafiq hadir? Hadir Pak. Hendika hadir? Hadir. Oh, hadir. Bagaimana? Berarti aslinya sendiri ya yang hadir? Ya Pak. Apa alasannya? Ada surat nggak? Dia bilang sakit Pak. Tapi nggak ada suratnya Pak. Oh, udah. Nanti kita tanyakan ke Om Ked ya. Ya Pak. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kita kesehatan dan dengan umur kita rasakan hari ini, biar kita bisa belajar kembali di pelajaran kita mengenai sejarah Indonesia. Nah, di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai pokok kepahlawanan di daerah kita masing-masing ataupun di daerah di Indonesia. Nah, Bapak ingin mengulangi sedikit mengenai materi kita minggu lalu. Apakah ada yang tahu pahlawan-pahlawan di daerah-daerah itu siapa aja? Mungkin satu orang, dua orang, angkat tangan. Ada? Enggak. Bantu kamu saya. Dari rekan dulu. Nah, Mahmud Marzuki. Ya. Itu tadi pahlawan-pahlawan di daerah-daerah, seperti yang tadi di daerah Riau. Bantu kamu saya juga Mahmud Marzuki di Banyuwangi. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai pergerakan nasional. Sebelum adanya pergerakan nasional ini, kita kan pahlawan-pahlawan kita ini sering melakukan perjuangan ataupun pergerakan secara kedaerahan. Belum ada kesatuan se-Indonesia itu untuk melakukan pergerakan yang namanya pergerakan nasional. Nah, itulah kemarin kita membahas mengenai pergerakan di daerah-daerah, pejuang-pejuang seperti tadi Bang Musai, Bang Gorjo, dan juga yang lain sebagainya. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai pergerakan nasional. Yang mana pergerakan nasional ini ketahui bersama bahwasanya banyak sebab atau faktor yang membuat adanya pergerakan nasional. Ketahui ya, pergerakan nasional itu dimulai dari tahun 1901 hingga 1942. Nah, pergerakan nasional ini timbul karena adanya banyak sebab akibat atau faktor yang ada di Indonesia pada masa itu yang disebut dengan Hindia Belanda. Nah, kita ketahui kalau perjuangan di dalam pergerakan nasional ini itu menyatu semua, tidak bersifat kedaerahan. Jadi ini yang menjadikan kita sebagai generasi anak bangsa nantinya dapat mencontoh perilaku dari para pejuang kita terdahulu. Bukan kita berjuang di medan perang, tapi kita berjuang melalui cara kita sendiri. Bagaimana kita nantinya bisa menjadi anak bangsa yang berguna ke depan dan menjadi agen perubahan, ya. Kita lihat dulu ya, konsep kita untuk pembelajaran ini ada politik etis, yang mana di dalam politik etis itu ada perluasan kolonial, perkembangan pendidikan barat, golongan terpelajar, golongan profesi, pers, perkembangan pergerakan nasional, dan juga nantinya ada banyak partai-partai ataupun kelompok-kelompok organisasi yang terbentuk di dalam pergerakan nasional. Nah, next ya. Di sini kita bahas mengenai latar belakang munculnya pergerakan nasional. Adanya politik drainase. Belanda itu mengeruk kekayaan dari negara Indonesia untuk kepentingan dan kesejahteraan negara Belanda. Nah, di sini kita ketahui ya, penjajahan itu sangat tidak menguntungkan bagi bangsa kita sendiri karena dari Belanda itu sendiri itu mengeruk kesejahteraan ataupun mengeruk sumber daya alam yang ada di Indonesia. Itulah mengapa itu menjadikan bangsa kita ini muncul artinya untuk bergerak secara nasional untuk menjadikan Indonesia ini tidak lagi dijajah oleh kolonial Belanda. Nah, itu puncaknya itu terjadi pada masa tanah bangsa di mana Belanda mampu membangun dam, sedangkan rakyat Indonesia hidup bersara. Nah, kita lanjutkan ya.
Di sini kita belajar mengenai sebelum adanya pergerakan nasional itu sebab akibatnya itu adalah yang pertama itu adanya politik etis. Ada yang tahu politik etis itu apa? Politik balas budi. Politik balas budi itu dicetuskan oleh siapa? Oleh Pandu Venter. Nah, di dalam politik etis ataupun politik balas budi ini itu adanya Trias Pandu Venter. Yang pertama itu adalah irigasi. Apa tujuan dari irigasi ya? Ya, irigasi itu bertujuan untuk mengairi sawah rakyat. Namanya juga irigasi. Dan kedua itu ada imigrasi. Nah, imigrasi itu adalah untuk mengurangi kepadatan dan keturunan dari Pulau Jawa dan mengolah tanah di luar Jawa. Kita tahu kan kalau penjajahan itu banyak berpusat itu di Jawa, yang mana di dalam politik etis ini itu penduduk di sekitar Jawa itu dialihkan ataupun diemigrasikan ke luar Jawa. Seperti halnya kita ketahui ya di Suriname itu kan, Suriname itu sangat banyak penduduk Jawa karena adanya transmigrasi dari Jawa ke Pulau Suriname. Nah, itu juga terjadi di politik etis ini. Mereka melakukan emigrasi untuk pemerataan pembangunan di luar Jawa. Juga ada edukasi. Edukasi ini meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Edukasi inilah yang menjadikan tokoh-tokoh kita seperti Soekarno dan juga yang lainnya, Muhammad Atta, itulah yang menjadi balik dari perjalanan kita melakukan pergerakan nasional. Ada sisi positif dan negatif dari politik etis ini. Sisi negatifnya itu dari bidang pelaksanaannya itu terdapat kecurangan-kecurangan ataupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Dari Ratu Wilhelmina itu melaksanakan untuk politik balas budi, tapi di saat pelaksanaan di Belanda ataupun di Hindia Belanda ini, itu irigasi digunakan untuk mengiringi perkebunan hanya untuk milik swasta Belanda. Nah, itu kan sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang dicanangkan pertama kali. Dan yang kedua itu emigrasi digunakan untuk membuka lahan baru di Pulau Jawa dan mendapatkan tenaga kerja yang murah. Tenaga kerja itu yang di Jawa itu murah, jadi dioper keluar Jawa untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah. Dan yang ketiga itu edukasi, digunakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pegawai di tempat jajahan. Hanya anak-anak pegawai yang saja yang dapat melaksanakan atau melakukan edukasi. Nah, itu yang merupakan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ratu Wilhelmina untuk melaksanakan politik etis serta Pandu Venter yang menggagas politik etis. Kita lihat di sini pra 1908, sebelum tahun 1908 itu kurang adanya persatuan. Sebelum adanya pergerakan nasional ini, tadi ini juga faktor persenjataan masih sangat kurang dan pemimpin penjagaan adalah pemimpin yang atau golongan bangsawan. Dan sesudah 1908 terbentuklah banyak perubahan mengenai perjuangan itu dilakukan secara bersatu dan juga tidak dilakukan secara tradisional. Nah, itulah kenapa politik etis ini juga mempunyai sisi positif mengenai pergerakan Indonesia. Dan next, nah ini ada masa-masanya, itu masa pembentukan 1908 sampai 1920, masa radikal atau koperasi 1920 sampai 1930. Masa moderat koperasi 1930 dan 1942. Next, ini timeline dari zaman pergerakan nasional. Bisa dilihat timelinenya ya, dari 1908 sampai 1927. Bagaimana banyak organisasi-organisasi yang ada di situ berkembang di tahun-tahun tersebut. Next lagi untuk organisasi yang muncul di awal pergerakan nasional itu ada Budi Utomo. Nah, berdiri pada 20 Mei 1908. Tokoh perintisnya itu adalah Dr. Wahyu Sudiro Kusoso yang diketuai oleh Sutomo. Anggotanya itu pelajar Stovia. Nah, tujuan dari Budi Utomo itu mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat serta martabat bangsa Indonesia melalui bidang pendidikan dan budaya. Nah, Budi Utomo inilah yang berdirinya itu sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
kuis. Jadi bagi anak-anak semua tolong memperhatikan dan nantinya kita akan beri hadiah siapa yang tercepat dalam menjawab kuis. Dan kita lanjutkan belajar kita mengenai itu Syarikat Islam. Nah, bisa dibaca mengenai organisasi Syarikat Islam ini. Nah, Bapak akan jelaskan mengenai Syarikat Islam ini. Sebelum menjadi Syarikat Islam itu, sebelumnya itu namanya itu Syarikat Dagang Islam. Kenapa diganti dengan Syarikat Islam? Karena sebelum adanya Syarikat Islam ini, itu Syarikat Dagang Islam ini bertujuan untuk dagang, bukan untuk tujuan yang dibawa. Jadi Syarikat Dagang Islam ini untuk menyatukan pedagang Muslim agar adanya persaingan dengan pedagang Cina. Kita tahu lah sampai sekarang ini memang pedagang Cina itu lebih mendominasi. Bahkan sampai di zaman pergerakan dulu, Cina itu sangat mendominasi di dalam hal perdagangan. Jadi adanya Syarikat Islam ini juga untuk memajukan kehidupan rakyat melalui perekonomian. Dan Indiske Party atau berdiri di tahun 25 Desember 1912, yang pokok pendirinya itu ada 3, Doris Dekker, Cipta Kusumo, Suwardi Suryadiningrat. Nah, tujuannya itu ya mengembangkan rasa nasionalisme dan menciptakan kebersamaan dan persatuan antara orang Hindu dan orang Buddha. Nah, ini yang menjadikan Indiske Party ini terbentuk dan menyatakan tujuannya seperti yang Bapak tadi. Dan next, ini di sini ada Muhammadiyah yang berdiri 18 November 1912, yang pendirinya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dalam tujuannya ini untuk memurnikan pelaksanaan agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis dan meningkatkan martabat manusia agama bangsa dengan orang Belanda Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah itu merupakan organisasi Islam pertama dan masih aktif berdakwah sampai sekarang. Nah, ini organisasi yang di masa radikal Perhimpunan Indonesia, yang pendirinya itu adalah Sultan kesayangan dari dan R.M. Noto Suroto. Yang tujuannya itu untuk mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia. Dan selanjutnya itu adalah Partai Nasional Indonesia, yang pendirinya itu Bapak Presiden kita yang pertama itu I.R. Soekarno atau Yusuf Soekarno, dan beserta Ishak Cokro Hadi Suryo, Mr. Sartono dan Mr. Sunario. Bisa dilihat di layar mengenai kongres pertama itu ketua Yusuf Soekarno dan juga anggota lainnya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pergerakan nasional, yang mana kesimpulan yang dapat kita ambil di dalam pelajaran ini, pergerakan nasional ini merupakan evolusi atau revolusi dari pergerakan secara daerah. Jadi pergerakan nasional ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan kita. Apabila tidak adanya pergerakan nasional ini, maka kemungkinan Belanda itu sangat lama menjajah Indonesia. Kita sudah dijajah 3,5 abad, dan mulailah di pergerakan nasional itu dari politik balas budi atau politik etis dan edukasi yang diberikan Belanda. Nah, Bapak, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita, Bapak yang bertanya kepada anak-anak semua, kita berikan kuis. Apabila ada yang menjawab, nanti akan ada hadiah berupa nilai yang lebih. Pertanyaan Bapak yang pertama, kapan politik etis dicetuskan ataupun disahkan? Angkatan? Ya, kita 17 September 1901. Apa isi dari politik etis? Siapa yang bisa jawab? Tangan. 3 tadi. Das Deventer. Ya, Dian. Imigrasi,
Irigasi itu edukasi. Edukasi ya, kita. Mulai untuk Atika dan Ijam. Yang bisa menjawab pertanyaan berarti anak semua sudah paham mengenai materi ini. Sebelum kita tutup, Bapak ingin ada satu orang untuk menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Siapa yang bisa? Sedikit saja. Desi, coba. Jadi dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa politik etis itu berdiri mulai tanggal 17 September tahun 1991. Politik etis itu merupakan politik balas budi yang mana isinya seperti yang disampaikan oleh Dina tadi, yaitu irigasi, imigrasi dan edukasi. Nah, dalam politik etis ini ada berbagai macam lembaga-lembaga, salah satunya seperti Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, dan lain-lain. Ya, Pak. Oke, mantap. Bukan untuk Desi. Bapak simpulkan lagi ya mengenai pergerakan nasional ini yang Bapak jelaskan tadi. Itu berawal dari adanya politik etis yang dilakukan oleh Belanda, dan itu menjadikan anak-anak bangsa itu menjadi teredukasi. Karena politik etis itu ada edukasi ya. Edukasi itu yang membuat munculnya para tokoh-tokoh kita seperti Soekarno, seperti Muhammad Atta, seperti M. Yamin dan juga yang lain sebagainya. Itulah yang menjadikan kita bisa merebut kemerdekaan kita karena kita sudah mempunyai kaum-kaum terpelajar. Apabila kita tidak mempunyai kaum-kaum terpelajar atau tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini, maka sangat sulit untuk mendapatkan kemerdekaan. Karena dari segi militer kita sangat tidak bisa melampaui dari Belanda. Maka itulah dari segi tokoh-tokoh ataupun dari tokoh-tokoh kita terdahulu itu yang mempunyai pendidikan yang sangat baik, mereka mampu membuat strategi-strategi untuk menempuh kemerdekaan. Dan di tahun 1945 itulah puncak dari pergerakan nasional itu, hadiah dari perjuangan bangsa kita melawan para penjajah mendapatkan kemerdekaan di tahun 1945. Jadi itulah tadi simpulan dari Bapak mengenai materi kita pada siang hari ini. Sedikit Bapak ingin sampaikan kepada anak semua untuk minggu depan. Bapak ingin anak-anak semua itu membuat satu tugas PPT mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi dikumpulkan minggu depan, dan Bapak ingin anak-anak semua kreatif mungkin untuk membuat PPT-nya. Jadi itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Dan kurang Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun keterlambatan tadi ya. Jadi Pak Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lihat ini doa. Siap, doa selesai. Doa selesai. Katakan alhamdulillah rabbil alamin, karena kita sudah belajar hari ini ya. Semoga anak semua dapat kembali materinya. Boleh keluar, boleh pulang.